Tadi saya lihat mereka membukakan pintu ke kamu, dan itu kaget banget. Mereka mengizinkan kamu masuk, betul-betul mengizinkan ya. Dan itu apa yang kamu lihat tadi di dalam? Jadi emang di balik ini, di balik belakang ini, itu emang saya melihat pintu yang sangat besar sekali, dan dalamnya itu sangat megah banget. Megah, dan ada bangunan yang bisa dibilang itu sangat mewah. Nah, di sini kenapa banyak sekali yang mendatangi tempat ini di waktu-waktu tertentu, yang dimana itu ada yang melakukan mandi, kumkum di belakang kita ini. Dia mengetahui tokoh-tokoh spiritual, ahli spiritual, membawa tamunya datang ke sini, karena dia mengetahui di balik ini ada sesuatu. Ada momen di mana pintu ini bisa dilihat sama ahli spiritual. Dan di dalam situ emang ada salah satu pusaka yang tidak boleh diambil siapapun. Dan jangan sampai ada yang memaksa itu untuk mengambil hal itu. Kenapa? Karena itu menjadikan pasak bumi di tempat ini. Pas deket curugnya di situ ada kayak semacam gua gitu, dan memang infonya ada pusaka dan tidak boleh untuk diambil. Oh, yang saya tangkap mungkin kalau misalnya pusaka itu diambil, itu akan terjadi bencana seperti longsor. Ya. Sayang sekali saya dalam keadaan seperti ini, saya nggak bisa ikut. Ya. Dan tadi juga saya merasa penjaga-penjaga ini ya baik mengizinkan itu ke kamu. Tapi mereka itu tanpa ekspresi gitu. Ya. Aneh ya. Dan pada saat di dalam pun dia meminta maaf sama kita. Kenapa minta maaf sama kita? Dia menganggap kita itu akan melakukan hal yang negatif di sini. Makanya kamu tadi sempat mengalami kejadian yang tidak enak lah di tempat ini. Untuk menarik perhatian, biar ada yang datang dan mendekat ke sini. Tapi kalau tujuannya negatif, itu bisa benar-benar diganggu sampai ketempelan. Oke, sebentar sampai di situ Kak Frisly. Dia bilang suka menjadi wanita cantik yang suka dicari. Iya. Emang banyak orang yang datang ke sini untuk mencari sosok wanita cantik? Banyak Fasya, karena banyak yang mempercayai dan mungkin memang sedang dikomunikasikan sama Kanandai dan juga Karudi di Curug. Karena ini ada hubungannya sama dayang-dayang, putri, perempuan-perempuan cantik yang membawa seperti selendang, yang mereka biasanya muncul di bagian air terjun. Oh, dan sosok ini suka menyerupai sosok-sosok tersebut. Itu neneknya sekarang turun juga. Oke, tapi untuk asalnya sendiri gimana Kak Frisly? Asalnya benar-benar asli dari sini, dari sebelum tempat ini ada. Dan dia memang awalnya itu seperti ditugaskan untuk seperti memantau. Karena dia berasal dari bagian belakang dan dia itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama bagian di depan. Makanya dia suka meniru. Oke, aku ngerti. Tapi ditugaskan, mungkin kita sambil jalan ya Kak Frisly. Ditugaskan. Ini kita ke sini. Ini juga ruangan yang sama sih sebenarnya. Ya. Lanjut pertanyaan aku yang tadi Kak Frisly. Ada pernyataan kalau dia ditugaskan. Kenapa? Suka ada yang, coba deh Fasya masuk ke dalam sini. Kenapa? Suka ada yang berdiri kayak gini. Dan itu tuh kadang sampai masuk ke mimpi orang yang tidur di sini. Kalau misalnya dia ngelakuin hal yang negatif. Dan itu semuanya anak buahnya si nenek. Iya, nenek itu sendiri kan Kak Frisly bilang kalau ditugaskan itu oleh siapa? Kayaknya mungkin sama orang-orang dulu yang memang orang-orang sakti, Fasya. Karena nenek ini menurut aku emang bukan makhluk yang bisa kita remehkan. Makhluk yang cukup kuat, yang menurutku dia bisa mengganggu bukan cuma satu villa ini aja, tapi tadi mencakup villa-villa samping juga. Cuma paling kuat dan paling disukai sama
sosok itu tuh area sini. Kenapa emangnya? Ada alasan tertentu nggak oleh sosok itu? Villa yang saat ini kita ada, itu villa yang paling sering dilakukan untuk hal-hal negatif. Sosok nenek yang ada di rumah ini ternyata merupakan sosok yang memang ditugaskan untuk menjaga area tempat ini. Namun sosok ini paling tidak menyukai mereka yang melakukan hal-hal negatif di area rumah ini, di mana sosok ini pun mampu menempel ke dia yang tidak Jadi banyak yang sengaja ngelakuin hal-hal yang tidak mereka sukai. Dan di villa ini lebih sering dibanding villa lainnya. Fasya, tadi kan aku bilang kalau banyak banget makhluk di sini yang tertarik dan jauh lebih sering aktif kalau misalnya tanpa lampu. Jadi menurut aku tempat ini cocok untuk jadi tempat yang mungkin bisa orang-orang kayak kamu untuk ngerasain aktivitas dari mereka. Secara langsung gitu? Iya. Jadi nanti mungkin aku bisa minta tolong tim untuk tinggalin aja alat-alat dan kita berdua bakalan explore tempat ini tanpa adanya penerangan. Aku nggak mau sih kayaknya Kak Frisly. Maksudnya dengan banyaknya Gak apa-apa, kita nggak usah Kak sampai Frisly. naik ke atas sih. Tapi kita coba explore di bawah karena menurutku masih banyak makhluk lain yang gak berani muncul karena kita ada penerangan. Aduh, sumpah aku masih nggak yakin sih. Gini aja deh, selama nanti kita berdua di sini, kita akan dipantau sama Kananda dan juga Kak Rudi. Gimana? Tapi kalau ada apa-apa, aku benar-benar mau mereka langsung ke sini ya, dan semuanya langsung ke sini ya. Frisly mengajak Fasya untuk merasakan keberadaan sosok-sosok di rumah ini berdua saja tanpa penerangan. Coba Fasya hubungin Kak Rudi sama Kananda. Kak Rudi, Kananda. Iya, Rudi di sini. Kak Rudi, ini aku sama Fasya minta tim untuk ninggalin kita di dalam rumah. Tapi aku minta tolong kalian berdua buat pantau kita ya, karena ternyata di sini energinya lumayan pekat dan negatif. Baik, kami akan pantau kalian dari monitor. Kalian hati-hati di sana. Karena kami di sini juga dapat lumayan ekstrim serangannya, gangguannya. Semoga kalian di sana baik-baik aja. Oke Kak, kalian juga tetap baik-baik ya, soalnya di sini banyak banget makhluk yang suka meniru gitu. Hati-hati ya. Iya, Frisly, Fasya, hati-hati juga kalian. Ya udah yuk, tim aku minta tolong untuk di set kameranya biar kita di sini tanpa penampakan. Fasya dan Frisly bersiap untuk merasakan aura sosok di dalam rumah ini. Sedangkan Rudi dan Nanda menuju control room untuk memantau keberadaan Fasya.